balapan. Bisa bangun rumah 5 tahun. Bisa bangun rumah selama 5 tahun. Bayangkan. Plus ditambah gaji 8 juta. 30 jutaan kurang lebih. 30 juta pemirsa. Dan untuk saat ini saya udah stop nggak jualan baju lagi karena fokus sama warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakil Kemadaraman dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan channel Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini karena saya hari ini nggak lembur ya, hari Sabtu. Kalau kemarin saya lembur. Pokoknya sebelum Lebaran Cina itu saya 1 minggu sebelumnya sampai kemarin itu bener-bener setiap hari lembur, terus besok saya libur, terus lusanya saya lembur lagi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pemirsa, saya menyempatkan waktu silaturahmi dengan sahabat migran yang ada di Hong Kong juga. Ini bisa disebut dengan apa ya, TKW paling tajir nih di Hong Kong nih. janganlah, yang paling tajir juga banyak. Weh pemirsa, lihat emasnya pemirsa. Aku ketemu aja sampai abot nih, satu lagi loh. Rolex nih berapa ratus juta. Cepetan dilap, Beb. Dari mana? Indonesianya? Dari Blitar. Blitar. Nah, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Kenal nggak? Kalau di kampungnya ini bandar sapi loh, bayangkan. Bandar Ramadhan yang bandar. Kalau ini kan ngikut ini. Di kampung jadi ibu negara bandar sapi, tapi di luar negeri masih tetap jadi kunyan lah, jadi babu ya pemirsa. Tidak apa-apa, banyak sekali di sini itu ya, kita di luar negeri jadi TKW, tapi di Indonesia waduh kaya raya, hartanya melimpah, entahlah apa yang dicari. Nah jadi pemirsa, saya pengen menguak gimana caranya beliau ini membuka usahanya sampai sukses di Indonesia ya, begitu. Sampai aduh saya lihat emasnya sampai banyak begitu. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol loh pemirsa. Di Hong Kong udah berapa lama kerja di Hong Kong? Yang terakhir di 8 tahun. 8 tahun. Yang terakhir 8 tahun. Enggak, semuanya seluruhnya di Hong Kong udah hidup berapa tahun? 8 tambah 3. 8 tambah 3, 11 tahun di Hong Kong. Dulu sebelum ke Hong Kong itu di Indonesia udah ada rumah apa belum? Belum ada rumah ya. Pemirsa saya kasih lihat tuh foto rumahnya ya di situ. Itu semua itu hasil dari Hong Kong, membabu ya begitu ya. Nah, 11 tahun di Hong Kong, buka usaha sapi juga. Itu gimana caranya itu? Mulai bangun rumah itu gimana caranya itu? Apakah sambil usaha atau hanya mengandalkan gaji kita per bulan dikirim, ditabungin, dikirim, terus bangun rumah atau gimana? Kalau mengandalkan gaji kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin katanya mengandalkan gaji. Soalnya kalau gaji kan cuma 8
sekian kan. Ya. Terus 8 juta sekian kalau kita kirim ke rumah itu mungkin cuma 8 juta. Jadi aku di sini mau jelasin 11 tahun itu yang 3 tahun itu aku nggak dapat apa-apa, cuma dapat baju gitu. cuma dapat baju. 3 tahun kan aku 2009 awal datang ke Hong Kong, terus pulang 2013 itu nggak dapat apa-apa sama sekali, cuma dapat satu motor waktu itu Mio kalau nggak salah. Ya, terus Cuma dapat satu itu doang. memulai usaha itu sehingga bisa bangun rumah itu gimana itu caranya? Terus itu aku di rumah kan kayak kenapa dulu aku di Hong Kong kok gak pernah memikirkan untuk menabung kayak gitu, uang kok gak aku tabung. Terus akhirnya aku pulang itu kan nikah. Ya, nikah. Terus di rumah aku 1,5 tahun. Oh. Aku putuskan untuk balik ke Hong Kong Ya. untuk cari modal. Nah dari situ aku berpikir aku nggak akan menyia-nyiakan waktu aku untuk di Hong Kong, karena aku memikir umur 25 sampai 35 kalau kita nggak sukses, kita nggak bakalan sukses untuk 35 ke depannya. Ya. Jadi saya pergunakan waktu itu umur 25 ya. Nah, itu berarti untuk kedua kalinya ke Hong Kong setelah setelah kegagalan ya. Nah, di situ adakah usaha lain ya selain ngumpulin uang gaji, buka usaha apa? Saya lihat ini pemirsa sambil jualan online loh. Jualan apa? Busana muslim pemirsa ya, begitu. sayang. Ya, dulu. Kalau boleh tahu itu penghasilannya itu gimana ini? Per bulan dapat berapa? Paling kecil. Itu paling kecil 22 juta. Oh my god. Per bulan dapat 22 juta pemirsa dari sebelum dihitung sama gaji maksudnya. Oh, sebelum dihitung sama gaji itu berarti cuma dapat dari jualan online doang pemirsa per bulan 22 juta. Bayangkan. Karena sulit sekali nih jualan baju-baju apa namanya itu gamis kayak gitu, kerudung. Nah, dan dari situ itu mulai berhenti. Itu uang dari situ mulai dikumpulin. Itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 2015 sampai 2020. Itu hasil dari jualan online baju itu bisa bangun rumah. 5 tahun. Bisa bangun rumah selama 5 tahun. Bayangkan. Plus ditambah gaji 8 juta. 30 jutaan kurang lebih. 30 juta pemirsa. Dan untuk saat ini saya udah stop nggak jualan baju lagi karena fokus sama usaha yang di rumah. Ya, sapi. Nah, saya ingin tanya ini. Nah, itu tadi kan dari jualan online ya, sampingan dari gaji kita. Itu dia jual baju ya, online shop. Terus sapi ini, perusahaan sapi kok jadi ibu mandor di Indonesia itu gimana itu? Memulainya itu dari seperti apa gitu loh? Kalau sapi itu sebenarnya suami juga ada usaha sapi juga kan. Iya. Dia khusus pememukan. Kalau saya kan breeding sebenarnya. Oh, Seperti itu. Breeding dari situ dulu dapat 5 ekor kan. dapat 5 ekor, pertamanya 5 ekor. Pertama. Ya. Terus itu dijual, kan nggak mungkin kan nggak punya utang kan. Ya pasti kita Ya, punya pasti utang. Semua orang itu punya utang. Nah, dari sapi itu breeding itu menghasilkan 5 ekor. Heeh. Aku jual untuk bayar utang. Waktu itu aku punya utang genteng sama baja ringan itu. Oh, berarti masih dalam proses bangun rumah juga ya, buka usaha sapi. Oh, begitu. Terus Terus jual beli sapi itu aku mengajak teman-temanku itu untuk menyisihkan uangnya itu untuk tabung. Kalau kita tabung di bank itu nggak mungkin akan nambah. Jadi kalau kita nggak mungkin banyak ya. nggak mungkin cepet kayak gitu kan. Iya. Kalau di deposit kan juga berapa sih kan ini dapetnya. Kalau di sapi kan 1 tahun kalau kita beli yang udah penting kayak gitu mungkin 20 juta. 20 juta kan kalau udah penting kan melahirkan pedet. Kalau jantan kita tunggu 3 bulan lah itu menghasilkan 14 sampai 15 juta. Waduh, 3 bulan itu menghasilkan sampai 15-14 jutaan lah begitu pemirsa. Itu. Terus itu pertama kali awal itu modal beli sapi itu berapa itu? Kalau modal beli sapi itu kalau satu sapi kan kita lihat mau beli yang masih doro itu belum pernah ambil kan, itu kan murah sekitar harga 15
katanya IB kayak gitu kan, IB 2 bulan. Ternyata cek beneran itu jadi IB-nya itu hamil kan. Terus itu menghasilkan satu pedetan pejantan waktu itu. Terus aku tambah lagi pedetan lagi, harga 14 Apa sih pedetan itu? Aku nggak ngerti ya pemirsa. Pedetan itu apa ya? Anak sapi yang masih kecil itu loh kan? Oh iya. Itu disebutnya pedetan. Iya. Umur 5 bulan kayak gitu kan. Iya. Terus ya awalnya beli sapi berapa biji tadi? Berapa ekor tadi? 5. Satu ekor. Satu ekor pertama. Terus nanti ditambah lagi. Tambah lagi 2 bulan sekali aku nambah 1. 2 bulan lagi nambah satu jadi 5 ekor ya tadi katanya. Terus yang 3 ekor dijual katanya. Buat bayar apa? Bayar utang. Ya begitu. Baik. Sekarang sapinya keseluruhan berapa? Yang suami. Ya sekarang. Suami aja ya, punya aku ya. Kalau di Swagen itu sekarang di kandang ada 8 ekor atau 9 ya? 9 pemirsa. 8 lah ya. Ya Allah, 8 sapi. Penggemukan. Jadi Khusus kita untuk pilih- penggemukan. Kita pilih sapi itu yang udah 2 tahun lebih lah ya, yang udah powel kayak gitu. Powel itu yang hidupnya udah ganti. Kalau itu kan cepet. Keseluruhan sapinya 8 ya. Ya kebetulan kandangnya kan deket rumah pemirsa. Nah fotonya saya kasih, nanti dikasih ya fotonya, itu deket rumah kan itu loh kandangnya. Iya, jadi bisa dikontrol. Nah itu gimana cara pemasarannya kok sampai berkembang seperti itu? Itu kalau usaha suami itu, kalau penggemukan itu kan keluarnya 1 tahun sekali, setiap Idul Adha. Oh, Seperti itu. setiap Idul Adha. Nah, ini sebentar lagi kan kurang apa ya, 5-6 bulan lagi ya. Iya. Ini waktunya panen besar, kalau kamu ada waktu mainlah ke Sragen sana. Insya Allah pemirsa ya doain. Mungkin loh, banyak loh teman-teman di Hong Kong sama Taiwan ikut mau jadi mandor sapi loh pemirsa. Nah terus gimana itu mereka caranya join itu seperti apa? Kita punya grup, kita ngadain arisan seperti itu kan. Ini teman-teman aku ini, alhamdulillah mereka semangatnya luar biasa sekali. Keren. Mereka ingin, ayolah kita sama-sama, maksudnya gini, kita nggak selamanya, kita kan ada di Hong Kong kan. Ayo kita sama-sama ngumpulin uang kita buat usaha kita di rumah kayak gitu. Kalau ntar kita di rumah udah apa ya, usaha ini udah jalan, kita nggak perlu lagi pergi ke Hong Kong lagi seperti itu. Ya karena di Indonesia itu udah punya apa, udah lancar gitu, usaha kita udah berkembang begitulah ya. Dan ini tadi yang bakalan ini tadi kita carikan bakalan itu nggak harus apa ya, nggak harus bagus, tapi kita harus kasih juga kualitasnya itu yang baik gitu. Kan biasanya mereka yang pengen yang bagus kayak gitu kan, yang gede, yang gemuk, inuk lah pemirsa. Sapi bakalan itu kalau yang betina ya gemuk itu belum tentu ntar cepat hamil kayak gitu maksudnya. Yang nomor 1 yang kita harus lihat itu kaki itu nggak harus pokoknya nggak lengkung kayak gitu loh, harus gendut kayak gitu. Harus menurut lurus. aku udah bagus gitu. Begitu. Jadi nggak harus cari bakalan itu yang gemuk kayak gitu. Kalau aku malah suka cari yang kurus. Kurus terus digemukin kayak Nah gitu. ini udah ahli banget nih memilah sapi bagus atau enggak, itu ini udah tahu banget ya pemirsa persis, dan cara memasarkannya pun sangat waduh Beda. ya, wah pinter banget, bener-bener pinter ya. Nah pemirsa, jadi itu tadi dia ya, itu dia bisnis sapinya seperti itu. Jadi modal awalnya beli sapi 1 ya pemirsa, modal awal. Nanti lama-kelamaan digemukin dulu, nanti berkembang seperti itu. Dan sekarang buka usaha dengan kawan-kawan di sini, yaitu arisan sapi ya, seperti itu. Intinya kita tiap bulan nabung uang, ditaruh bareng-bareng, nanti siapa yang dapat nanti beli sapi seperti itu, milih mau cowok apa cewek sapinya seperti itu ya. Nah itu bagus sekali ya. Atau bisa juga arisan tanah juga ya. Belum berani, ini tanah sawah belum berani, ini baru sapi ya, yang penting berkembang. Nah ini yang saya tahu itu dulu dia berjuang sendirian loh, seorang single parent ya,
single parent pemirsa, berjuang sendirian, punya anak di Indonesia sampai bisa bangun rumah begitu, itu benar-benar sendirian ya, sendirian bayangkan. Aduh, gimana rasanya, saya sudah bisa membayangkan pemirsa, masih muda bisa sesukses ini, belum ada 30 sekarang 32. aduh awet muda berarti 32 pemirsa, 32 di Hongkong. Sudah lama sekali, hampir 11 tahun. Ini kapan nih mau pulang? Di Indonesia udah jadi ibu mandor, kapan nih mau pulang? Kayak tahun depanan lah. Kayak Depanan. sepertinya tahun depanan katanya pemirsa, seperti itu. Kalau tahun ini cukup, insya Allah pulang. Tapi kalau kurang tahun depan. Tahun depan. Nah, soalnya ingin apa ya? Sebelum kita pulang itu kita harus mempersiapkan semuanya itu sedetail mungkin. Ntar kalau sudah apa ya, sudah semuanya itu sudah Kelaksana. baru kita pulang. Kalau bisa kita pulang itu jangan sampai balik lagi ke Hongkong. Seperti keputusan saya sebenarnya. Nah, seperti itu katanya pemirsa. Karena banyak sekali kawan-kawan yang IG saya, teh aku mau ke Hongkong lagi teh. Aduh, kapan dibuka ya Allah. Nah, harus dipersiapkan dulu seperti ini ya. Jadi gajinya tiap bulan itu ternyata dimasukin untuk orang tua, bersih, khusus untuk orang tua. Dan dia dapat penghasilan itu dari sampingannya pemirsa. Nah, makanya jadi buat kawan-kawan, investasi itu yang bagus ya, yang bagus investasi itu satu, tanah. Kalau ditabung di bank segitu nggak bakal berkembang ya, nggak bakal berkembang. Investasi tanah begitu pemirsa. Terus peternakan juga seperti itu. Kalau untuk buka toko ada minat nggak? Saya nggak ada minat ya kalau buka toko, karena saya sebentar lagi pulang ke Indonesia. Saya itu satu perkebunan pemirsa, pertanahan itu yang ada di benak sana itu pertanahan. Kedua peternakan. Saya pengen mengikuti nih sapi ya, coba nanti di Indonesia. Ntar main ke Sragen. Insya Allah, coba nanti ya pemirsa, saya pengen banget ini usaha sapi. Nanti akan saya share kepada kawan-kawan, karena banyak sekali kawan-kawan yang dari luar negeri ya, uangnya kemana gitu loh. Dan juga pulang pun bingung mau usaha apa sih. Bingung di rumah usaha apa sih, begitu ya. Kalian yang punya modal mau pulang ke Indonesia langsung bisa join ya pemirsa, seperti itu. Dan kalau kita nggak punya tempat begitu, kita bisa beli di tempat lain seperti itu. Tanah juga sama seperti itu. Nah, jadi saya tiap hari ngocoblak ya. Tahu ngocoblak? Apa sama Karena ini bahasa, karena ini orang Jawa ya, Blitar. Ngocoblak ngoceh gitu. Ngoceh ya pemirsa. Nabung dong seperti itu. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, ini bisa menginspirasi kita ya begitu. Dan banyak sekali di sini juga di luar negeri yang jualan online baju ini, banyak loh. Banyak ini, nggak cuma di Hongkong ya, Taiwan, Saudi Arabia, dan mereka sukses. Sampai di Indonesianya beli tanah, bikin rumah, beli tanah lagi, banyak loh. Banyak banget. Nah, dan saya heran sekali beliau ini berhenti jualan online baju hanya karena alasan apa? Gara-gara alasan apa? Aku stop jualan baju karena alasan aku nggak ingin kayak teman-teman aku yang udah di rumah kan. Mereka sangat kecewa, bukan kecewa ya, kayak ya emang banyaknya kecewa kenapa aku di Hongkong kok yang apa ya, yang mereka pikir itu fashion kayak gitu, dan Model fashion, iya betul. dan aku nggak ingin ini kejadian sama kalian semua, cukup teman aku aja. Aku gimana ya rasanya, kayak sedih, nyesel kayak gitu. Kenapa aku nggak mengajak teman-temanku untuk nabung? Ada cerita teman aku 5 tahun di sini sama-sama aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dia menikah dan dia mengandung anaknya 9 bulan. Dia nggak ada biaya untuk melahirkan. Seperti itu inbox saya, Mbak, bisa bantu aku nggak? Bisa nggak bantuin jualin baju aku? Maksudnya jual baju Ya sudah dibeli dulu waktu di Hongkong. sama saya kayak gitu loh. Dilelang lah begitu pemirsa. Menyuruh aku melelang baju itu 100.000 aja nggak apa-apa, enggak Padahal itu harganya mahal. mahal. Bayangkan 600.000, 850.000 dia pulang ke beli Indonesia
Aduh. Terus Terus waktu itu aku gini, kayak merasa bersalah. merasa bersalah. Kenapa dulu aku setiap pakai baju seperti ini, ayo samaan yuk, sama-sama Barengan. yuk, kayak gitu, barengan yuk, kayak gitu. Nggak satu dua orang yang aku ajakin seperti itu, dan itu menghasilkan rumah tadi itu Dia enak pemirsa, jualan dapat untung, terus temennya yang Iya. lihat yang tidak jualan kan mau beli, dapat untung dari mana? kalau di sini teman-teman aku yang dulu lihat ya, aku mohon Minta maaf ya, mohon maaf. mohon maaf karena dulu aku ngajakin kalian untuk habisin uang kalian kayak gitu hura-hura untuk beli baju. Kayaknya itu nggak bermanfaat kalau di rumah Beb, sumpah. Kalau kalian Karena harganya itu wah bener-bener jutaan pemirsa, 500.000 kayak gitu. Aduh. apalagi buat kalian yang hanya mengandalkan uang Gaji itu, yang nggak ada usaha, itu nggak cukup, say. nggak cukup. Beneran. Waduh, udah. Jadi itulah alasannya kenapa berhenti jualan ya. Satu menyesal dan satu lagi kita nggak mau orang itu selalu beli fashion yang mahal, yang benar-benar misalkan apa ya dibagi-bagi lah gitu gajinya itu buat fashion lebih mahal, terus buat keperluan di rumah sedikit kayak gitu loh pemirsa, intinya seperti itu. Jadi ini bagus sekali ya, walaupun Dan aku di sini mau berterima kasih buat kalian semua yang dulu pernah jadi Pelanggan. aku ya. langganan Berkat kalian aku mendapatkan rumah itu selama 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun aku mendapatkan rumah itu nggak pernah aku berpikir aku di Hongkong itu bisa apa ya, bisa membangun rumah itu. Waktu pulang aku nangis Beb, lihat rumahku. karena shock ya, rumahnya gede banget pemirsa. Yang dulu aku di rumah itu pernah kan dibilang sama tetangga aku anak yang manja, aku nggak bisa kerja, mau kerja pun kayak nggak yakin kayak gitu. Iya. Mau nggak suka pun nggak yakin kayak gitu. Terus setelah aku pulang lihat rumah itu beneran bikin aku nangis. Berbes ya. Ya Allah, ini tuh hasil jerih payahku. Kayak aku kayak gitu. Tapi di sisi lain aku juga ini Merasa kasihan, bersalah. kasihan juga merasa bersalah juga gitu loh. Ya pemirsa, yang namanya pedagang ya emang kita harus ada untung ya, nggak mau dong kita dagang rugi ya. Tetapi di samping itu juga kita punya hati begitu ya, kasihan ya. Aduh, ini sedikit sekali pedagang seperti ini tegaan ya. Terus aku udah stop lah, aku ingin mengajak kalian untuk ayo kita sama-sama kayak Nabung. bareng-bareng kayak gitu. Iya seperti itu. Nah pemirsa, ada pesan nggak? Pesan untuk teman-teman kalian semua di sini yang ada masih di sini ya, di Hongkong ya terutama ya. Di luar negeri semuanya. Negeri lah ya. Pergunakan waktu kalian itu semaksimal mungkin. Kalau bisa gini, umur kita itu kan nggak ada yang tahu maksudnya. Nah, Mau seberapa lama kita di sini kan kita nggak tahu umur kita. ya. Yang lebih penting itu keluarga. Kalau kita Keluarga. udah merasa cukup, ayo kita pulang kayak gitu. Ya. Dan insya Allah ya beneran ya, nanti saya susul loh. Oke. Nah pemirsa, oke sekian dulu, terima kasih buat semuanya, semoga menginspirasi buat kawan-kawan sekarang yang masih leha-leha shopping, oh stop, instap ya pemirsa, jangan instap sambel, oke, atau lombok. Semangat buat semuanya, semoga pulang ke Indonesia kita semuanya itu sehat walafiat dan bisa sukses di Indonesia, buka usaha ya begitu. Aduh, capek saya ngecoblak dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.